sudah hadir, terima kasih sekali. Dan kita akan langsung saja berdiskusi mengenai budaya apa ya? Apa aja deh, apa aja kita boleh diskusi di sini. Dan kali ini tema diskusi kita adalah perjalanan seni pertunjukan di Semarang, sejarah dan gaya bangunan. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan segera kenalkan narasumber kita pada sore hari ini untuk menyingkat waktu juga karena sudah sore. Narasumber kita tentu saja ada, mohon maaf mic-nya agak belum. Ada Mas Bekso, beliau merupakan Direktur Gambar Semarang Art Company. Berdiri dong, berdiri gitu lah, tertahan. Baik, kemudian ada Mas Yohanes Krisna Hadiputra, merupakan seorang arsitek. Apa Mas yang sebutnya enaknya ya? Di sini tertulisnya arsitek. Bagian. Oke deh, manut ya. Baik, Mas Yohanes Krisna. Dan kemudian tentu saja ada Bung Yogi Fazri, program sejarah kita pada sore hari ini. Dan tentu saja kita akan langsung saja ya. Nanti teman-teman boleh langsung tanya jawab. Ya, kita akan berikan waktu untuk kita tanya jawab. Baik, langsung saja untuk waktu dan tempat kepada Mas Yogi Fazri. Silakan untuk memberikan materi yang terlebih dahulu. Silakan Bu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih yang terhormat, ini ada senior Bu. Siap-siap. Bu dan teman-teman di sini berasa kayak reuni ya Mas ya. Iya. Setelah 2 tahun pandemi, ya selalu beneran rasanya. Terima kasih juga buat teman-teman Gambar Semarang sudah bikin acara yang keren dan itu. Oke, langsung aja teman-teman. Oke, jadi saya dapat tugas dari Mas Bekso untuk cerita ya sedikit soal budaya kesenian di Semarang, pertunjukan kesenian kayak gitu, dan juga yang mengaruhi gaya bangunan yang ada di Semarang gitu. Dan ini sini bisa ditampil nggak Mas? Apa pakai itu? Nyarinya pakai ini aja nanti di bidang pakai prestis. Itu udah. Oke. Ya. Kurang gelap. Aman kan? Aman kan? Ya, nyai Mas. Oke. Masuknya diproses di sini aja. Mas Krisna silahkan mau diproses di mana? Oke, Yogi akan berbicara mengenai romantisme, Iya. sejarah, perjalanan seni pertunjukan. Oke, silakan. Dan Kurang tepat. ya ini next. Jadi teman-teman, ini saya dari penelusuran yang saya udah lakukan itu pertunjukan kesenian di Semarang yang tercatat ya teman-teman ya. Mungkin zaman ya pemandangan juga sudah ada, cuman kan masalahnya adalah yang tertulis kayak gitu. Mungkin zaman dulu ada, cuman yang terdokumentasi kan adalah di catatan milik Pongkuan atau Dewan Tionghoa Semarang, yang kemudian berangkat mulai yang punya lewat Semarang itu adalah pertunjukan pada saat peresmian Kelenteng Taikasi tahun 1771. Nah, menariknya teman-teman, jika kita bicara soal kesenian di Semarang dengan apa yang ditampilkan oleh Mas Bekso dan kawan-kawan melalui Gambar Semarang ya, itu memang sudah cair sedemikian rupa sejak dulu. Dan ini kalau saya dulu pernah ketemu sama salah satu panutan saya yaitu Om Yong Kitio, itu dulu beliaunya bercerita bahwa dulu kalau misalnya orang Tionghoa kaya-kaya yang ada di Semarang itu belum dianggap kaya kalau nggak punya seperangkat gamelan dan juga lengkap dengan grup penari-penarinya kayak gitu. Nah, pada saat cerita itu, pada saat beliaunya cerita itu tuh saya kayak masa lalu kayak gitu. Dan kemudian malah saya menemukan foto, jadi dokumentasi yang menguatkan narasi itu, yaitu ini dari koleksi perpustakaan Universitas Leiden
Ini di rumahnya Mayor Bediokan, kalau yang sekarang menjadi gedung gereja Kebedalan seperti itu, teman-teman. Nah ini bisa dilihat ini perangkat gamelan juga sama. Perangkat gamelan dan juga penarinya juga penari Jawa ini sebenarnya mirip-mirip kayak akan ditampilkan besok Sabtu ya Mas saya. Jadi menarik. Jadi teman-teman jangan lewatkan pertunjukan besok Sabtu puncak acara dari acara Tahun Semarangan ini. Dan ya ini sedikit awal dari cerita saya. Terus next. Nah seni pertunjukan di Semarang juga kemudian berkembang dan kalau yang tadi mungkin kesenian rakyat yang ala pada saat acara-acara perayaan aja atau hari-hari besar seperti itu hingga menemukan diwesternisasi kayak gitu. Bahwa sebuah pertunjukan harus di dalam sebuah gedung. Dan itu pada saat itu Semarang dianggap tidak memiliki gedung yang layak, gedung pertunjukan yang layak karena biasanya mereka cuma bergantung di sositet itu kayak klub kayak gitu teman-teman. Jadi dulu orang-orang Eropa tuh suka ngumpul kayak gitu tuh buat main biliar, minum, terus punya kegiatan mereka bikin acara konil atau apa. Nanti mungkin Mas Krisna bakal banyak cerita karena rekan saya satu ini kebetulan riset di situ kayak gitu. Nanti mungkin banyak cerita di situ. Dan ini baru ada di Semarang diresmikan tahun 29 November 1877. Jadi sayangnya bangunan Sloberg ini sekarang sudah terbelah ya teman-teman ya. Ini tapaknya jadi larutan. Oh ya dirusak ya Bu. Bumit ya. Saksi. Jadi saksi. Jadi yang kita lihat sekarang yang bangunan aslinya itu yang sekarang jadi Laro Kabar dan Bistro itu teman-teman itu yang asli. Kalau yang Marabunga yang di sampingnya itu dulu sayap selatannya cuman udah diremuk, cuman lambung kapalnya ya. Kalau misalnya kita ke gedung kesenian Jakarta kita masih melihat ceilingnya itu mirip kalau menurut saya ya. Jadi kayak mirip dan itu udah dipindah ke Marabunga sayangnya. Nah ini baru ada tahun 1877 dan mulai saat itu Semarang sudah punya gedung pertunjukan kayak gitu. Nanti banyak ceritanya Mas Krisna tuh. Spoiler dikit lah. Next. Nah, ini kualitas bangunan Sloberg waktu itu dianggap kurang layak kayak gitu pada saat itu, dan karena berbagai faktor salah satunya adalah kondisi gedung yang buruk, terus waktu pentas yang diadakan itu nggak pas sama jam-jam prime time yang biasanya orang-orang memiliki aktivitas gitu. Dan ini saya bagian background dari foto ini adalah gedung kesenian Jakarta teman-teman. Kalau sekarang masih ada di daerah Pasar Baru. Nah kalau yang foto kecilnya itu adalah bagian dalam dari Sloberg Semarang atau gedung pertunjukan di Semarang yang tadi sudah saya sampaikan. Next. Nah, seni pertunjukan di Semarang terus ini teman-teman yang justru yang menarik adalah dari bangunan yang Sloberg itu yang khusus untuk orang-orang Eropa, malah itu tuh kurang Semarang teman-teman. Itu kurang menarik perhatian orang-orang Semarang untuk menggugah mereka untuk menonton. Mungkin karena beberapa faktor, karena mungkin itu eksklusif untuk orang-orang Eropa aja. Tapi yang menarik adalah yang jadi melting pot, yang jadi sarana serawung itu adalah yang dilakukan di area-area terbuka. Sebagai contohnya adalah pada hari-hari besar seperti Lebaran, Imlek, Tahun Baru, dan juga hari ulang tahun Raja. Jadi kalau hari ulang tahun Raja atau Ratu, jadi kalau sekarang kalau dulu zaman kolonial itu kalau kita sekarang 17-an gitu ya, lengkap dengan bikin gapuro, terus bikin arak-arakan dan bikin perayaan pasar malam. Kalau dulu itu ya ulang tahun Raja itu yang diperingati sebagai sebuah hari besar kayak gitu, hari ulang tahun Raja atau Ratu. Nah biasanya itu dilakukan di Stadstone. Kalau Stadstone itu artinya adalah taman kota yang sekarang tapaknya itu menjadi alun-alun Semarang. Alun-alun Semarang yang tersisa. Jadi kalau dulu alun-alun Semarang itu gede banget teman-teman. Jadi salah satu hotel itu dulu juga alun-alun Semarang, terus ada STE, Bang Jaka, terus ke utara yang YAI. Nah yang bagian YAI itu dulu sebagian besar itu dibagi dua, itu ada Stadstone. Itu dulu ada binatang mini, ada kafetaria, dan sering dibuat pertunjukan kayak gitu, ada tempat konil.
macam-macam. Lanjut. Nah, ini salah satu dokumentasi yang saya temukan. Sebenarnya ada banyak banget teman-teman kalau misalnya kita di arsip milik pemerintah Belanda, banyak yang sudah digitalisasi soal Pasar Malam Semarang. Jadi Pasar Malam Semarang itu sebagai sarana serakun, kembali lagi. Jadi orang-orang Semarang itu dulu hiburannya itu adalah yang paling besar itu adalah urusannya di pasar malam. Pasar malam yang paling terkenal adalah Pasar Malam Seterang, yang sekarang sebagian besar udah jadi ruko, tapi sebagian kecil masih jadi lapangan sekarang. Nah, selain di alun-alun Semarang, pasar malam dilakukan di Pasar Malam Seterang, dan pertunjukannya teman-teman itu nggak main-main. Bahkan ada pertunjukan penampil-penampil yang didatangkan dari luar negeri. Salah satunya adalah ini kalau misalnya kita baca, ini adalah seorang penari dari Inggris ini. Nah, ini yang dan juga pertunjukan Sambul kayak gitu itu pada saat itu memang sedang ngetren ya. Sambul itu kan diangkat dari kata Istanbul, jadi Sambul. Jadi sebuah pertunjukan drama ala pada saat itu orang-orang Eropa itu terobsesi dengan orientalisme. Nah, Sambul itu banyak pentaskan juga di pasar malam. Next. Nah, selain itu penopang pertunjukan untuk outdoor itu adalah sarana ini teman-teman, musik band atau musik kupel. Adalah sebuah pavilion yang digunakan untuk bagi para musisi itu di perayaan-perayaan tadi kayak gitu, di kegiatan-kegiatan outdoor. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat itu, ini adalah foto alun-alun Semarang teman-teman. Nah, itu di situ ada kayak laser. Itu yang arah rem itu di situ ada kayak pavilion itu yang namanya musik band. Next, cuman sayangnya di Semarang itu dulu tersisa satu top itu sampai saya SMA, saya masih ingat itu masih bertahan. Sayangnya sekarang udah hilang, sudah ke BRT di Jatingaleh. Itu yang sebelah kanan itu fotonya itu musik band yang ada di Jatingaleh. Ini musik band yang ada di Gereja Bendoro, kalau yang sekarang jadi hotel kota. Gitu. Iya. Next. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin lihat, nah ini menariknya teman-teman, musik band itu seperti apa bentuknya. Beruntung sekali di Museum Keraton Yogyakarta itu mereka mulai tahun-tahun mengaktifkan panggung musik kanan. Panggung musik kanan itu adalah sebuah bentuk musik band yang ada di dalam Keraton Yogyakarta. Dulu itu yang seperti pavilion tadi. Itu kalau misalnya mau lihat dulunya kayak apa ya, saat pertunjukan ini musisi-musisi keraton ini sekarang telah diaktifkan kembali. Next. Nah, ini sekarang di Keraton Yogyakarta sudah merevitalisasi salah satu tapak bersejarah ini. Tadinya cuma panggung normal, panggung biasa, pavilion biasa, orang-orang nggak ini apa. Akhirnya karena akhir-akhir ini Keraton Yogyakarta risetnya mendalam dan main sosial media juga kayak gitu, ini direvitalisasi kembali. Dan teman-teman kalau mau melihat dulu pertunjukan di musik band itu seperti apa ya, bisa datang ke Keraton Yogyakarta. Next. Nah, akhirnya teman-teman dari tadi yang outdoor terus Eropa dengan skateboardnya dan lain-lain, akhirnya ada perhatian khusus bahwa sebuah pertunjukan seni yang rame itu, yang milik orang Jawa itu nggak punya tempat yang layak gitu. Karena di outdoor cuma di pasar malam, kalau hujan-hujan, kalau mister ya maksudnya bikin juga gitu kan. Dan di pendopo kabupaten yang sebenarnya pendopo kabupaten itu ya tempat pemerintahan, bukan sebuah lokasi untuk menonton pertunjukan. Warga Semarang yang ingin nonton pertunjukan itu tidak punya tempat gitu, pertunjukan kesenian Jawa. Nah, ini ada seorang arsitek namanya Herman Thomas Karsten yang akhirnya memiliki gagasan untuk memadukan antara pendopo Jawa dan teater ala Eropa. Dan ini penting karena Karsten sendiri itu adalah seorang yang punya perhatian khusus dan punya ideologi agak sosialis kayak gitu teman-teman.
Dan bagi Karsten, pendopo Jawa itu sudah pas untuk untuk menampilkan sebuah kesenian tari gitu. Tapi sayangnya keadilannya tuh masih minim. Karena apa teman-teman? Teman-teman bayangkan kalau misalnya kita melihat pertunjukan tari di sebuah pendopo gitu, yang belakang pasti nggak punya sudut pandang yang lebih baik daripada yang bagian depannya dan begitu seterusnya. Dan akhirnya Karsten memiliki gagasan untuk menyatukan pendopo ala Jawa dan teater ala Eropa di tahun 1919. Next. Nah, ini kata-katanya Karsten di surat kepada Mangkunegara 7, sahabat karibnya. Ya, ini memiliki ide untuk bagaimana teater Jawa harus dibangun, tentang ruang yang pertunjukan wayang dengan nyaman, pandang yang baik gitu. Dan ada juga kisah menarik. Pada saat itu adalah Mangkunegara 7 juga punya kepentingan karena dia ingin menjadi sebuah patron di Semarang, karena bagi Mangkunegara 7 selera orang Semarang itu jelek. Buat kesenian, buat kebudayaan tuh desok gitu lah, nggak punya sense kayak orang-orang Kidul gitu loh yang berkebudayaan tinggi kayak gitu. Ya gimana ya? Kan kita juga punya instalasi lope-lope gitu kan di tengah kota. Ya nggak desok itu bagus angkot sarung loh. Sorry Pak. Nah gitu, jadi gitu teman-teman. Nah itu waktu itu Mangkunegara 7 itu sedih sebenarnya sama selera kebudayaan masyarakat Semarang. Jadi Karsten punya ide dia pengen bangun pendopo, Mangkunegara 7 punya ide yang ingin meningkatkan selera masyarakat Semarang, karena pada saat itu Mangkunegara itu kita memang jauh teman-teman, kita memang jauh dari Coastal London atau daerah-daerah kerajaan, daerah Kasunanan, Mangkunegara, Kasultanan, Pakualaman, kita memang jauh, tapi kita tuh punya hubungan yang erat dengan Mangkunegara karena Mangkunegara itu punya aset yang sangat banyak di Semarang dan juga banyak kepentingan Semarang. Salah satunya daerah Hubunus itu dulu daerah Mangkunegara itu real estate orang-orang Mangkunegara kayak gitu, yang dimiliki oleh Mangkunegara. Next, saya kejar aku ya yang ambil. Nah ini rancangan awal gedung Sabukati teman-teman, besarannya 6 kali lipat dibanding gedung yang terrealisasi. Di sini ada yang sudah pernah ke gedung Sabukati? Kecuali Mas Dimas ya. Ada yang udah lepas? Belum. Oke, ini rancangan awalnya seperti ini teman-teman. Megah segi bangunannya segi 8. Ya, next. Nah ini Nah ini salah satu tujuannya itu untuk menggantikan bangunan kesenian yang sudah ada, karena biasanya kesenian Jawa itu diadanya di Stadstown itu tadi yang daerah Taman Kota yang ada di alun-alun itu, dan di Paseban Jawa sekarang. Mohon maaf teman-teman, ini juga penting untuk saya highlight karena ini yang saya cerita Stadstown itu di sini sekarang jadi alun-alun Semarang, besok bekas alun Semarang di sini kan. Dan ini adalah Paseban Kabupaten Semarang. Sayangnya dua-duanya ini sekarang sudah tinggal cerita. Tahun 70 udah di orak-arik ya, katanya pokoknya hilang, katanya hilang, alun-alunnya hilang gitu. Ya sekarang alun-alunnya lumayan lah balik. Kabarnya berpindah. Oke, next. Tapi jangan di sini. Nah, yang akhirnya akhirnya teater rakyat Fox Theater Sabukati ini akhirnya diresmikan pada 10 Oktober 1931 dengan banyak sederhanaan. Karena apa teman-teman, kita tahu tahun 30 negara-negara mengalami malaise, krisis global, karena tahun 29 ada crash market di Amerika yang akhirnya punya efek domino ke negara lain. Pangsa pasar Eropa nggak bagus, bahkan hasil bumi Indonesia akhirnya mau dijual kemana? Akhirnya semuanya rontok, ekonominya rontok. Akhirnya ya banyak ekonomi yang perekonomian nggak bagus kayak gitulah. Akhirnya Sabukati pada saat itu diresmikan dibangun dengan gaya yang jauh lebih sederhana daripada rancangan awal. Nah,
Subukati, teman-teman, sayangnya Subukati adalah salah satu monumen kalau boleh saya bilang tentang parahnya penurunan tanah yang ada di Semarang. Jadi dulu level aslinya sama level yang sekarang tuh udah jauh, teman-teman. Udah ditinggiin banyak pun, setelah ditinggiin banyak pun, kita kalau masuk Subukati itu masih ke bawah ya, teman-teman. Biasanya kalau kita masuk betul kan naik, ini tuh malah ke bawah. Ini masuk dengan Gambar Semarang tahun 2014. Next, masih Gambar Semarang, biar penasaran besok datang. Next, iya. Nah ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat di sini area Gambar Gambar Semarang, area Subukati, teman-teman itu jadi ada level, jadi kayak amphitheater gitu ya, tapi tengahnya itu berupa bongkok gitu. Jadi pandangannya tuh semua orang punya pandangan yang apa ya, punya pandangan yang adil gitu ke apa itu konsepnya customer. Next. Ya mungkin itu aja teman-teman pemaparan dari saya. Terus ya, nggak lama-lama. Terima kasih loh Mas. Iya sama-sama. Terima kasih loh Bu. Selamat siang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Krisna dilanjut. Oke, silakan langsung saja Mas Krisna menyampaikan materinya. Sudah? Apakah sudah siap materinya? Jadi, Bu mungkin tadi terkait cerita nih. Tadi kan ada kata Bu itu kan dirusak itu gitu. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan mengenai perusakan bangunan itu yang bagaimana? Ya Bu ya, gitu. Mungkin bisa sedikit pinjam mic-nya Mas, saya terbiasa. Sembari nunggu ya. Nah, itu dia. Perusakannya saya tidak menyaksikan karena saya belum pindah Semarang. Cuma oh enggak, saya takut sama iya enggak tapi yang pasti sih ada buku namanya Semarang Berpangkat itu cerita tentang Semarang, itu buku yang bikin orang Belanda, penerbitnya Asia Mayor, itu diterbitkan tahun 1994. Itu di buku itu ada gambar perusakan itu, ada gambar Sekau Batu dibongkar, ada. Jadi ya kayak gitu ya, masalah perusakan. Cuma masalahnya gini teman-teman, saya pernah bincang-bincang sama orang yang pernah tinggal di situ ya. Dia punya pengalaman karena dia dulu anak kolong, karena ternyata Strouburg itu setelah 45 itu jadi asrama militer, terus sempat kebakaran juga dan terbengkalai. Jadi pada saat itu ya seperti bangunan-bangunan masa kolonial yang tidak diurus sih pada saat itu, sehingga akhirnya dengan mekanisme yang bisa nggak tahu, mungkin nanti Bu yang bisa cerita soal perlindungan saya, padahal kan undang-undangnya udah ada 92 ya Bu ya, tapi masih bisa dibongkar ya, saya nggak tahu. Mungkin kan kalau zaman itu ya nggak tahu ya gimana, mungkin belum ada sosmed mungkin ya, kalau zaman itu udah ada sosmed cukup mungkin bingung ternyata untuk menjawab ini gitu ya, susah ya Bu. susah. Oh gitu ya. Saya takut juga asli saja. Lo malah tes lah. Iya, terus sudah. Oke, sudah ya. Ini jawabnya Mas Krisna nih. Langsung aja Mas, silakan. Sore Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya hanya mau cerita tentang Semarang itu kan tadi Mas Yogi sudah sebut soal kegiatannya. Saya mau membatasi pada bangunan yang pernah dipakai untuk kegiatan seni. Itu setidaknya yang satu ada dua, dari sifatnya teater atau asosiatif. Nah, teater asosiatif ini fasenya memang saya ada dua, paling tidak, yang di dalam kota lama dan di luar kota lama. Mungkin bisa nanti Mas.
Ini sama seperti Mas Yogi. Jadi ini yang kesan saja. Jadi itu namanya skopet, tapi skopet itu sebenarnya resepnya kan ya teater. Sempat ada beberapa misalnya saya lihat nyebutnya stats skopet. Makanya saya beri dalam kurung karena benar gak ya, saya masih meyakinkan lagi benar itu punya kota atau untuk kota atau oleh masyarakat kota. Itu dari 1987 dan sebenarnya itu bangunan yang dipakai ulang, jadi tidak benar-benar didesain baru. Kemudian yang inisiasi itu adalah Mens van Torenburg, menurut ceritanya adalah mantan presiden yang ceritanya ada kolega yang merayakan ulang tahun perkawinan, waktu diurus dikembalikan lagi ya dipakai buat menginisiasi bangunan untuk pertunjukan. Jadi awal ceritanya seperti itu. Kemudian perubahan fungsinya sempat jadi pertunjukan, kemudian pertemuan organisasi ini juga pernah terjadi di sini. Kemudian gudang kosong dan sekarang resto larva. Mungkin kalau karena saya mungkin sedikit bingung saat di sini arsitekturnya, jadi mungkin saya menekan pada komponennya saja yang mungkin memang unik ya. Ada portiko, ada dinding elips yang sekarang ditarikan itu, kemudian di sekitar ada rumah amin, kemudian ada panggung terus ada kolom gas iron dan kubah plafon yang sekarang posisinya ada di Marabunga. Kalau di pengaruh gaya ini saya coba belajar mengambil buku baru dari Norbrus. Dia sudah mengkriteria beberapa pendekatan langgam. Saya pikir juga sebenarnya langgam itu pengaruh, jadi tidak benar-benar langgam. Itu dari Burger Open Bar Bargain POW alias pekerjaan umum sipil. Jadi karakter pekerjaan umum dan sipil saat itu kira-kira seperti ini. Ini bangunan yang kedua, ini Societet Amitia, ini yang sekarang kalau saya lihat jadi Mandiri Nusantara. Jadi dulu itu ini Societet, jadi tadi benar-benar teater. Kalau ini Societet itu dia ada fungsi pendukungnya seperti dan kemudian ada perpustakaan, ada ruang bahasa, ada ruang bahasa. Jadi Societet kalau saya boleh bilang pengelolaannya bisa lebih baik daripada yang teater. Kemudian perkumpulan sendiri itu sudah dari 1894 dan sampai 1997 dan ini terusannya menjadi Societet Harmoni. Nah, gedung ini sebenarnya sudah sangat baik dan beberapa ada masalah di Pak Jogi dan kita ada kualitas yang tidak baik di gedung dan kualitasnya sekopet. Ada yang menuliskan bahwa orang lebih cenderung mau nontonnya di sini daripada nonton di sekopet. Jadi saya pikir ini pasti masalah kenyamanan dan pengelolaan mungkin. Kemudian lanjut. Nah ini jadi terusannya karena Societet Harmoni itu sudah tidak di situ lagi dan diganti NHM, kemudian berpindah ke Jalan Bodong. Nah, tadinya punya rencana Societet ini di daerah Saidan, kemudian ketemu Mego dan sebagainya, jatuhlah di posisi yang sekarang ini, yang sekarang jadi Paragon. Nah ini sekitar 1990-an fotonya, dan yang saya tandai kotak itu di tengah itu tonilnya. Jadi kita lihat ruangnya letter L dan porsi ruang tonil cukup besar untuk satu bangunan itu. Dan ini di luarnya masih ada musik tent dan lapangan yang luas kegiatan outdoor. Lanjut terus kemudian sorry. Nah, ini kayaknya sama, tetap dari PU pekerjaan dan sipil. Sempat mengalami beberapa kali fungsi berfungsi dan masih yang Inggris, Gedung Rakyat Indonesia Semarang. Itu juga pernah menempati bangunan ini dan saat ini jadi para promosi. Nah ini tadi sebuah arti, mungkin saya mengatakan tadi yang dimaksud Mas Yogi tentang beda untuk orang yang nonton dan orang lain supaya tidak kehalangan itu
kelihatan di paling pojok-pojok di potongan bangunan itu area tempat duduk untuk orang menyaksikan pertunjukan yang di tengah bangunan. Di suatu kafe ini juga sama. Hampir rata baik sosiete ataupun teater selalu punya paguyuban atau perkumpulannya dulu. Jadi selalu itu ada lebih dulu, terus kemudian cari tempat dan milih tempat dan beberapa bisa jadi bangunan. Nah, ya harus ada komunitasnya dulu. Kebanyakan tinggal nanti nyusul sendiri. Lanjut, sebagian besar bangunan ini itu berasal dari jatah sebagian pun dengan lotre pemerintah sebenarnya. Kemudian yang itu dengan sumbangan donasi dan sebagainya. Jadi banyak orang tadi benar kalau masih ngomong tentang krisis ya yang memang sudah banyak pemerintah seperti itu. Dan posisinya seperti ini karena dia di kampung posisinya. Jadi kalau yang benar mendekatkan rakyat pada seni yang lebih lebih tinggi dari Portland London, ditaruhnya di kampung. Mungkin itu juga sebuah negosiasi saya pikir ya. Kemudian Norbis cukup unik karena meletakkan langgam atau gayanya si bangunan seperti ini disebutnya sebagai tipologi Indonesia. Jadi beberapa tipologi Indonesia itu ada ini, kemudian salah satunya Mekonikon TV dia mengkategorikan ke situ. Jadi cukup, jadi kalau dia ngomong Indonesia ya mungkin ini bisa ya, terus jaga terus dengan masalah tadi ada penurunan muka tanah harus ini. Lanjut Mas. Ini contoh-contoh tiket iklan dan iklan tentang pengumuman kegiatan-kegiatan seni tadi. Dan jadi ada Susit Media, ada juga konser iklan acara dansa di Susit Media, kemudian ada juga Skobok pernah jadi tempat hipnotis dan telepati. Jadi tidak hanya sebenarnya fungsinya lebih cair ya untuk baik tonil maupun full theater. Kemudian ada iklan wayang orang di Bulu Bukati juga ada di lokomotif. Kemudian juga ada di Susit Harmoni iklan lowongan pekerjaan untuk cari pemain cello, piano dan koki di dekat masa ada yang main juga. Lanjut. Kelihatan ya, ada merahnya. Sedikit ya. Jadi itu ada, kalau kelihatan ada kotaknya. Itu kotak mungkin terlalu tua ya, ada atas kotak itu untuk membedakan di atas itu Sosiete Harmoni, di bawah itu Sebokati. Jadi kotak yang bawah Sebokati itu yang kotak merah itu yang posisi pemain, gamelan dan penari semua fokus ke tengah, dan yang di paling pinggir itu di luar kotak itu yang untuk mungkin yang harusnya ada porsi di situ untuk pemirsa yang ada penonton yang menyimak tarian itu. Kemudian yang di atas itu sesudah itu ini tonenya ya ini mungkin kalau masih ada skopnya kira-kira sama panggung begitu dan lurus penontonnya. Jadi ada perbedaan tinggi dan lebar dan peletakan posisi pemain dan penonton jelas yang agak Eropa dan ini yang Mas Jawa Mintra Putih Mas ya. Lanjut. Nah ini sedikit saya mau karena tadi menyinggung soal skopek, jadi mungkin ya saya menyinggung ini proses kami sempat mendokumentasikan. Jadi kira-kira tadi melanjutkan dari Mas Yogi 2005 itu kondisinya sudah memang hancur, di tengah itu tidak ada tangga, di sebelah kanan ada dobu dan sudah jadi hutan yang kotaknya itu posisi dinding yang berbatasan dengan Hollywood. Benar besar ya? Oh, Golden Light. Ya, berbatasan dengan X Living. Nah itu sudah kelihatan pucuk gunungannya sudah hilang sejak dari 2005 dan sampai dengan 2020 ya hilang, nggak diapa-apakan. Jadi ini yang kemudian dari dasar itu ya Sango, mungkin yang karena pot sewa oleh harus dibersihkan
keliling lah supaya bisa lihat wujudnya seperti apa. Lanjut. Nah, waktu itu kami coba mensupport dari sisi dokumentasi, kami melakukan scanning dan coba sebenarnya waktu scanning itu banyak pohonnya kami strip supaya bisa dapat posisi DNA. Jadi yang di tengah itu 2020 itu posisi awal sebelum ada larokah. Jadi posisinya sama. Kalau dilihat ada kotak di atas, ada elips bawahnya seperti ada yang bilang lah. Itu yang sebenarnya pasangannya dulu ada di situ. Pasangnya kan portikolnya harusnya dua tidak satu di Kobodo. Nah, kemudian kotak merah yang di kiri yang tadi Bapak lama itu posisinya kira-kira kalau coba kembali lagi itu ada di tengah-tengah itu. Jadi posisi persis larokah ketemu bangunan elipsnya. Dan kemudian dari kotak kecil itu kami coba support untuk test fit, melihat seperti apa sih lapisan yang pernah ada di bangunan Skobok ini. Coba lanjut. Nah ini dari posisi kotak hijau itu kami melihat bahwa ya sebenarnya sudah banyak, bisa 2-3 kali peninggian di Skobok itu, dan cukup dalam juga itu posisi. Dan kotak yang pada itu tempat kemungkinan besar dilihat dari ukuran dan jaraknya tempat meletakkan pedestal kolom gas aeronya yang sekarang ada di Marabunta. Lanjut. Nah ini kami coba lakukan kembali, jadi melakukan beberapa dokumentasi dari 2020, 2022 awal dan 2022 pertengahan. Terlihat bahwa sama waktu itu kabelnya masih hilang, pucukan gunungnya. Saat melakukan 2022 ini, para arsitek dan kontraktor dan pemilik sudah membangun baja baru di dalam. Posisinya kemudian bingung karena mau diapakan tembok seperti itu. Jadi mulai berdiskusi, akhirnya karena itu terlalu tinggi dan terlalu ada kekhawatiran untuk mengguling, beban guling, jadi dipotong sampai batas yang memungkinkan untuk tidak hilang semuanya, dan tetap prinsip record itu, perekaman itu kami juga sampaikan. Nah kemudian di 22 akhir, jadi ketika motong itu sebagian kornis di list itu sudah hilang. Jadi kami harus yang membuka kembali untuk melakukan kembali, mengembalikan lagi kornis yang sebisa mungkin dikembalikan. Jadi ini ada aspek struktural yang harus dipertimbangkan, tetapi juga keutuhan yang memang tidak bisa utuh dengan posisinya sekarang, sehingga hanya bisa ketemu saat itu keputusannya seperti itu. Lanjut Kak. Kira-kira terima kasih. Cepat Mas. Sekarang udah dekat. Oke, pertanyaannya untuk Mas Rizky dan juga saja lagu Yogi. Mic-nya agak ini nih. Dan sebagai penutup sih ya, mungkin bisa memberikan tanggapannya dari Direktur GS AC kita, Mas Bekso, silahkan. Ya, jadi terima kasih Mbak Cinta. Saya nggak menyiapkan PPT ini. Sebetulnya pada awalnya yang akan memberi materi Mas Umam ya, karena beliau ada tugas dadak ke ibu kota, sebelum nanti pindah ke ibu kota N. Jadi ini saya ingatkan beliau. Tapi ketika berbicara tentang dunia seni pertunjukan, menurut saya ini banyak para senior ini. Nanti kalau tanya jangan sulit-sulit nih. Jadi kalau bicara tentang dunia seni di Semarang ini memang ya saya harus bilang menariknya kenapa? Menariknya karena Semarang ini kan seringkali tidak atau dianggap tidak punya satu patron ya, karena selalu akan dibedakan antara Semarang sebagai sebuah suatu wilayah atau daerah di pesisir Pulau Jawa dengan pusat budaya yang ada di belakang, maksudnya yang ada di pedalaman dengan adanya Surakarta dan Jogja.
ada suatu anggapan bahwa kebudayaan yang tinggi, terutama di dunia seni, itu ada di pusat-pusat kebudayaan, baik yang ada di Surakarta maupun Jogja. Sedangkan yang ada di pinggiran laut itu dianggap sebagai sesuatu yang di luar gitu, yang kadang orang mungkin menganggapnya sesuatu yang kurang begitu punya kualitas, kan seperti itu. Tapi saya rasa pandangan ini sekarang sudah berubah sih, karena kalau saya melihatnya bahwa seni di Semarang atau di tempat lain itu saya kira juga sudah berkembang dengan cukup besar. Pemasarannya itu saya kira sudah bukan di soal ini pusat budaya atau enggak, tapi tinggal energinya bagaimana. Kita lihat misalkan di kota Semarang, kehidupan seni sekarang ya sudah lumayan ya, sudah melihat ya paling tidak itu minimal begitu banyaknya event perhelatan sampai kita itu bingung dalam satu hari mau nonton yang mana gitu. Mau nonton gambar Semarang atau nonton yang apa, tapi jangan lupa nonton gambar Semarang gitu. Nah kemudian yang menarik ya ini Mas Bramantio, Ketua FK Mitra Kabupaten Semarang masih di bawah ya. Jadi menarik kalau kita membedakan Semarang. Jadi ini nih yang membuat sebenarnya menjadi pemikiran saya gitu, mencoba menggabungkan antara Semarang Kota dan Semarang Kabupaten. Apa sih yang membedakan seni yang ada di Semarang Kota ini? Ini kan kita di kota nih, wilayah kota, sedangkan ada jenis kebudayaan lain yang ada di Semarang Kabupaten. Mungkin seringkali kita juga nggak tahu juga bahwa ternyata yang namanya Kaliwungu bukan Kaliwungu Kendal. Ini tempat Kendal Heritage. Ini dimaksud Kaliwungu yang dekat dengan Boyolali. Banyak orang tahunya itu Boyolali, tapi ternyata masuk Kabupaten Semarang. Susukan misalkan, susukan yang ada di sana kan ada juga susukan Semarang. Belum dingin, ya orang tahunya Salatiga. Ternyata memang dalam hal ini dunia seni ya itu memang punya satu ragam yang beda. Kalau di kota Semarang ya kita mungkin mengenalnya lewat gambar Semarang, atau kemudian ketika dikembangkan oleh para kreator itu menjadi tari-tari Semarangan itu yang digarap oleh para senior, Mas Yoyo, Pak Agus Air dan sebagainya. Nah, sedangkan di seni yang ada di Semarang Kabupaten itu berkembang lebih ke sebagai sebuah seni rakyat pedalaman. Misalkan tari prajuritan sendiri juga ada macam-macamnya, ada bugisan, ada prajuritan, kemudian ada soleh, ada juga namanya menak koncer. Bukan menak koncer yang tari yang biasa disangat itu bukan, tapi tari menak koncer itu mirip dengan prajuritan atau solengan. Filosofinya itu menggambarkan latihannya para prajurit Diponegoro. Kemudian juga ada berbagai tari yang mungkin identik dengan dunia magic atau apa yang setiap ada pentas misalkan selalu ada dadi kayak gitu. Dan itu ya sekarang itu seni seperti itu bertumbuh begitu besar, terutama seni-seni reog, terutama kuda lumping ya, itu begitu banyak berkembang menjamur di Semarang bagian atas. Saya kadang tergelitik gini, ya karena sehari-hari saya juga istilahnya dinas di atas. Jadi kadang banyak anak muda sekarang itu nggak suka seni tradisi, seni rakyat. Yang di bagian mana dulu? Kalau di Semarang Kabupaten itu satu dusun, satu karang taruna itu semua pemain reog semua. Ketika ada pentas reog, itu pada ngumpul termasuk yang remaja putih juga dia akan melihat dan support itu. Dan sempat memang terjadi selama pandemi memang sempat vakum ya kan, memang karena pembatasan. Tetapi tidak saja. Habis ya sudah mulai menuntut ini ya penyebaran COVID, kemudian 17-an wah itu ya, gila-gilaan itu dalam satu hari itu bisa 5-6 pentas. Dan kebanyakan adalah kesenian rakyat seperti kuda lumping gitu, jatilan itu kan agam yang sama. Jadi
kalau mungkin sedikit tadi yang ngomongkan tentang seni Semarangan, ya memang ada satu perbedaan ragam. Kita mungkin akan sulit kalau menemukan kuda lumping di kota Semarang. Memang ada beberapa seperti di Gunung Pati, di daerah Banyuwangi, tapi tidak begitu banyak karena memang kondisi daerahnya berbeda. Ini kondisi kota Semarang itu kan kelurahan, ya, ada 16 kelurahan. Saya kira memang agak sulit kalau mau menghidupkan misal seni rakyat di kota Semarang, sangat sulit lah. Kecuali mungkin bikin grup WA gitu, grup WA tentang seni. Tapi kalau di atas sangat relatif lebih mudah, dan ruang-ruang publik yang ada di desa itu memang selalu menjadi tempat yang favorit untuk terjadinya maksudnya pelaksanaan atau penyelenggaraan kegiatan seni pertunjukan. Dan untuk Gambang Semarang sendiri saya rasa nggak perlu cerita, itu berkali-kali. Bahwa Gambang Semarang mungkin hanya sedikit gini aja nanti. Saya mungkin nggak cerita sejarahnya karena terlalu sering itu di YouTube, di ini banyak sekali. Intinya berdiri sejak tahun 30-an, berproses, vakum, mati mungkin. Ya hanya mencoba untuk spirit seni Gambang Semarang, artinya melalui Gambang Semarang Company. Kami ingin menghadirkan bahwa Gambang Semarang itu sebetulnya bukan sebagaimana yang mungkin dipahami banyak orang, hanya sekedar tari Gambang Semarang, penari atau lagu penari kalau kita ke stasiun Lawang atau Poncol gitu. Tapi Gambang Semarang sebenarnya ketika diciptakan di tahun 30-an itu sebagai sebuah seni pertunjukan. Ada drama, ada tari lawang. Kalau kita lihat Gambang Kromong yang di Jakarta, kemudian atau Batavia sekarang nama sendiri kota. Kemudian Leno seperti itu. Nah, kita itu sebenarnya ingin mencoba menghidupkan itu kembali gitu. Tetapi memang banyak dia pahamnya seperti itu Gambang Semarang nanti enggak. Ya, itulah kenapa juga kami mencoba menguatkan sisi-sisi ini, terutama yang di sisi lawaknya. Dan artinya ya ketika kita pentas, kita pertunjukan itu kan ya yang penting ya selain ini ya istilahnya nilai moral itu, tapi kan juga kita ingin menghibur. Jadi bagaimana membuat penonton akhirnya mengapresiasi ya mereka yang butuh hiburan itu merasa terhibur. Saya ngutangi akeh dari lali saya sementara waktu nonton gitu. Habis pulang mungkin yang naik gitu. Itu kan itu ya salah satu fungsi media seni pertunjukan untuk menghibur, saya rasa itu gitu untuk memenuhi ya bukan kebutuhan jasmani gitu. Kebutuhan istilahnya untuk kepuasan jiwanya kayak gitu. Jadi mungkin sementara itu dulu Mbak Cinta. Nanti tidak kelamaan, jadi enak aja nanti kita diskusi dan masih banyak sinot ini. Dia ini siapkan pertanyaan. Kita mau langsung diskusi aja gitu loh. Langsung aja, silakan kita ya. Demikian Mas Bangun. Terima kasih Mas Butso. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita tentunya, dan saat ini kita akan langsung saja membuka diskusi kita. Sebenarnya penasaran dengan apa kata Buit tadi. Pasti aja Buit mungkin bisa kasih tanggapan atau penjelasan terkait dengan Buit sebagai pemerhati cagar budaya. Silakan Bu. Terima kasih. Mungkin sedikit koreksi, saya bukan pemerhati cagar budaya saja. Cagar budaya saja. Belum diakui sebagai pelaku ada saya memang sering disebut pemerhati, tapi untuk menjadi pelaku memang harus menjadi pemerhati yang baik kan. Dan ini saya kira pada kesempatan ini saya ingin memberikan masukan tentang over, karena kebetulan saya memperoleh penugasan untuk melakukan dokumentasi dan pengukuran disertai pengukuran terhadap bangunan tersebut pada tahun 1994 dan sampai dengan 95. Dulu tahun anggaran itu kan masih separuh ya, 94-95. Start dari kondisi
scoreboard memang tidak terlalu bagus, hanya memang di situ ada bros semut itu marabunta kan. Terus ada tulisan yayasan 45 atau apa, saya lupa ini apa nama konkretnya, tapi namanya berkaitan dengan 45, dan itu saya kira sangat terkait dengan kepemilikan atau penguasaan bangunan itu oleh pihak tertentu, yang juga brand yang sama itu bisa ditemui pada tahun 1995 itu di pergudangan, area pergudangan dengan pelabuhan ada Marabunta atau Gedong Pintu itu yang milik William Lam. Nah itu berada di bawah penguasaan pihak yang saya spekulasikan karena dengan ciri-ciri ininya, ciri-ciri logo dan sebagainya itu bermiripan, dan kebetulan salah satu dari mahasiswa saya waktu itu, saya masih jadi dosen di UNIF, salah satu kebetulan ikut dalam kepengurusan yang berkaitan dengan pengelolaan gedung tersebut. Nah, pengukuran sudah pasti, dan kalau boleh saya sampaikan bahwa pada saat itu bagian bangunan itu masih seperti asalnya. Jadi bagian paling dekat dengan tawang adalah bagian mereka katakan waktu itu narasumbernya mengatakan ini dulu kafetaria yang merupakan penerusan dari pintu masuk yang ada di sebelah utara. Itu bagian kafetaria, jadi orang masuk dari situ, kemudian masuk ke aula yang berbentuk berbentuk elips. Kemudian kalau lihat strukturnya itu pasti itu berasal dari dari abad ke-19 paling tidak itu. Kemudian ada bagian stage, dan di belakang stage adalah back of the house. Itu tipikal bentuk teater pada masa lalu, dan ini scoreboard itu memiliki semuanya. Pada saat pengukuran itu saya masih menyaksikan ada semua, termasuk bagian ceiling pada auditoriumnya itu masih utuh. Yang kemudian sekarang banyak orang yang salah kaprah ngeklaim bahwa Resto Marabunta itu bangunan asli, terus ini ceilingnya adalah asli. Saya mengatakan no way, karena saya melakukan riset itu dan pengukuran, dan betul-betul terukur itu bangunan itu dulu tidak ada, karena itu adalah bagian dari back of the house yang ketinggiannya saja tadi digambarkan potongannya kan, itu kan tinggi karena layar itu dulu kan ditarik ke bawah ke atas di gonta-ganti, itu untuk dekornya itu kan betul-betul ngingoni wong untuk ini untuk narik ini, karena itu sesuatu yang besar untuk ganti adegan atau ganti babak dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita mau mengetahui selanjutnya adalah sesudah tahun 94-95 ketika hasil pekerjaan pengukuran dan sebagainya sudah diserahkan kepada pemerintah kota, silakan dicek di sekarang nggak tahu masuk tuntas mana, tapi saya masih punya rekamannya, paling tidak sedikit itu masih ada. Nah, kemudian dalam perjalanannya by the turn of the century, jadi dari 1900 itu sampai dengan mulai 2000 itu saya ketahui bahwa pemanfaatan bangunan scoreboard itu adalah untuk gudang. Gudangnya itu gudang barang pecah belah, ada piring, ada panci, ada mangkok dan sebagainya. Bagaimana saya tahu? Karena itu saya kira merupakan gudang yang hidup, jadi selalu ada arus barang masuk dan keluar. Dan itu kemudian saya cari, itu ternyata informasinya
ada di bawah kepemilikan salah satu jaringan toko serba ada yang besar di Kota Semarang. Kemudian pada saat ini pergantian abad itu yang terjadi adalah bangunan itu mulai diusir. Jadi tiba-tiba waktu itu kami belum ada TACB, jadi itu jelas sekali belum ada TACB. Kami pernah dipanggil karena ada seseorang yang rupanya merupakan suruhan gitu ya. Itu melaporkan bahwa bangunan kami ini ada kerusakan, ada pencurian, ada apa dan sebagainya. Biasanya itu berkali-kali berlangsung pada weekend saja. Nah, kemudian ada teman kami yang mengetahui bahwa memang mendekat merapat. Zaman dulu itu tidak semudah sekarang merapat ke area itu. Dulu itu orang masih noleh ke kiri ke kanan. Melihat bahwa memang terjadi pemerotolan itu bukan berusaha pemerotolan yang sistematik. Dan ketika didesak, dan itu berlangsung beberapa kali, ketika didesak, jawabannya dibawa kemana? Dan pertanyaan dibawa kemana? Dijawab ke arah timur. Ke arah timur itu bisa Demak, bisa Kudus, bisa mana saja, bisa Lasem atau bisa anything. Nah itu yang terjadi. Kemudian salah satu dari yang waktu itu kami dapati sedang melakukan rapat di luar auditorium ketika kami melakukan pengukuran itu mengatakan bahwa wah ini mungkin akan dilakukan perubahan. Padahal ini kira-kira nanti ini tergolong catat budaya karena sudah dicatat oleh Profesor Eko Budiarjo dan Profesor Siddhartha. Terus mereka ingin melakukan perubahan dan Pak Bejedul itu ketika ganti abad itu memang muncul bangunan yang diklaim namanya sebagai marabunta yang dimanfaatkan sebagai kafe, dan itu adalah bangunan yang baru, sama sekali baru, struktur baru, konstruksi baru, and has nothing to do dengan bangunan yang lama yang berasal dari dugaan ini abad ke-19 tersebut. Jadi bangunan tersebut baru. Nah, waktu itu memang belum termensi sebagai tampakannya sekarang. Masih kelihatan rusak dan sebagainya karena kami juga sempat diundang untuk melakukan pelatihan membatik dan sebagainya di situ, jadi ada kesempatan untuk mengamati. Nah, itu sebetulnya kalau kami boleh katakan ini sebetulnya pembiaran yang terus-menerus, dan harusnya sudah ada tindakan karena bangunan tersebut sudah dicatat, dan ketika kami menjadi tim ahli cagar budaya itu sudah diuraikan untuk didaftarkan sebagai bangunan cagar budaya. Jadi makanya saya mengatakan itu kerusakan sebetulnya. Kalau itu bukan karena bom atom atau bukan karena apa, tapi betul-betul karena dirusak, dan kami saksikan sendiri. Itu mengenai marabunta. Kemudian mengenai tipologi atau jenis bangunan-bangunan. Tadi saya agak sedikit melihat perbedaan sebetulnya, karena tadi disebutkan tipe yang satu adalah sejenis Scovert, kemudian yang kedua adalah yang Societech. Jadi seperti Gris atau yang sekarang jadi Bank Mandiri yang ada di Hutan Tular itu kan, tadi yang dimaksudkan itu Amidesia dan yang satunya apa itu. Nah, dalam hal ini sebetulnya ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan karena biasanya yang merupakan yang Scovert itu untuk kesenian, mungkin secara gampang kita akan mengatakan kesenian untuk kesenian. Tapi sementara yang milik atau bagian dari Societech atau rumah klub itu biasanya untuk yang hiburan saja, dan itu bisa kita identifikasi secara lebih spesifik karena itu didirikan memang clubbing itu untuk
memang untuk senang-senang saja, tidak serius-serius sekali gitu. Jadi kalau itu dimasukkan ke dalam barisan gedung kesenian itu mungkin perlu dengan catatan-catatan. Justru saya melihat fenomena yang mungkin tidak diperhatikan ya karena banyak persoalan-persoalan yang menutupi hal tersebut. Justru yang perlu dilihat adalah di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kalau di Semarang itu sekolah menengah ada SMA negeri ya. Tapi kalau diperhatikan, sementara kita tadi di bawah itu sudah melihat ini ada keramaian-keramaian yang melibatkan banyak orang di foto-foto. Itu di semacam gedung pertemuan yang milik orang-orang Tionghoa kan itu. Kalau kita lihat wajah-wajah yang terlibat di situ. Nah, yang saya ketahui karena saya juga mengalaminya, yaitu di sekolah-sekolah Tionghoa di Semarang itu ada sejumlah sekolah Tionghoa. Itu justru perlu diperhatikan karena biasanya yang sekolah besar itu mempunyai bangunan khusus untuk gedung pertunjukan, dan itu kalau misalnya di Semarang itu banyak pemanfaatan yang macam-macam ya. Tapi sebagai contoh di kota kecil, saya dibesarkan di kota Paraan, kota kecil. Ada sekolah Tionghoa PHHK untuk sekolah desa, untuk sekolah desa. Ada bangunan khusus untuk gedung pertunjukan. Hanya bagian auditoriumnya itu bisa disekat-sekat. Tapi ketika kita melihat bagian yang untuk panggung itu ruang khusus dengan ceiling yang tinggi seperti anatomi yang kita temui di Skovberg yang aslinya tadi. Jadi back of the house itu tempat layar-layar dan sebagainya. Justru untuk artinya itu untuk pertunjukan atau pengembangan kesenian. Kalau kita lebih ambisius tadi mengatakan sebagai pendukung dari kemajuan kesenian. Jadi mungkin kalau kita mau melakukan inventory itu tolong dilihat, karena saya yakin masih ada sebagian bekas-bekasnya SMA 5 misalnya itu pasti ada. Kemudian yang di daerah Pecinan ini mungkin masih ada beberapa yang dulunya THK, itu bisa dicek kembali. Barangkali itu bagian dari perjalanan ini pengembangan seni. Kalau kita fokus melihat pada perkembangan gedung atau fasilitas untuk kesenian tersebut, mungkin itu yang saya harapkan untuk bisa melengkapi. Dan juga jangan lupa karena ini sesuatu yang khusus. Tapi mungkin kalau masa-masa kemarin itu ngomongnya dilakukan orang-orang Tionghoa itu kayak takbu atau apa gitu. Tapi kita harus melek betul. Dan kebetulan saya di kota kecil adanya kan sekolah Tionghoa itu kami selalu secara berkala, karena punya fasilitas itu, secara berkala itu mengadakan malam kesenian yang dipersiapkan dengan sangat baik, waktu panjang dan sangat baik, dan itu monumental. Dan apakah itu tidak ada artinya untuk perkembangan seni kita? Kalau kita ngomong seni, perkembangan seni di sekitar kita itu kan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh, ya, terima kasih sekali Bu Wit. Ini ada pertanyaan dari sini. Waduh, langsung ini. Iya, saya silakan Pak Har. Nanti dilanjut. Silakan Pak Har. Kangen Mbak Widya. Asli dulu kangen Mbak Widya. Mas Tri, Mas Kris, Mas Yudi. Ada hal yang saya sangat bersyukur sore hari ini ada informasi tentang sejarah bangunan di Kota Lama Semarang ini. Namun satu hal yang barangkali lebih bisa masuk, bisa mudah dipahami oleh masyarakat, ada satu misalnya
gedung ini sejarahnya begini, ceritanya begini, kemudian dipublikasikan. Tapi karena menyinggung sekolah, barangkali sekolah penting untuk melihat apa sih gedung ini namanya, sejarahnya seperti apa, sebelah Susman, sejarahnya apa dan seterusnya. Ini lepas dari apa yang Mas Yogi Mas tulis, hanya mengharap sehingga generasi paham betul tentang bangunan yang ada di kotanya. Dia sangat detail tapi tentang bangunan fungsi dan prosesnya, tapi ini untuk kalangan yang sangat terbatas. Nah, andai dipublikasi terbatas dan tertentu, andai ini dipublikasikan perbaiki gedung dengan gambaran tadi, generasi mungkin akan paham. Oh, aku punya kota yang di dalamnya punya ini, punya ini, punya ini. Mungkin termasuk Mas Tri yang tadi menerangkan keseniannya yang Kabupaten Semarang seperti itu, Kota Semarang seperti itu. Dulu ada istilah desa dan kutho. Jadi yang Kota Semarang itu kutho, gengsinya gede. Kalau kabupaten di desa bersamaannya luar biasa. Ini yang pertama, yang kedua. Nah, saya mau pamer Mas. Dulu kebetulan saya lagi pameran tulisan di sebelah. Mohon dengan hormat nanti berkenan untuk nengok Mas. Serawung. Yang ketiga, sepertinya Kota Lama itu sudah terprogram sekian tahun ada kegiatan-kegiatan ini, dan saya dengar dari beberapa teman yang dari luar kota itu ketika melihat pameran itu ada satu kata, ketika ke Kota Semarang kalau belum ke Kota Lama, konon katanya belum ke Semarang. Kalau dulu kan Tugu Muda, Lama Sewu dan Cipanglima. Sekarang plus ke Kota Lama Semarang. Mungkin ini undang-undang harapan dan informasi pasti generasi muda lebih lihat imajinasi. Maka mengatakan tadi ada rakaman dari Pak Hari Suryo. Ini benar-benar serius yang menanggapi, silakan. Terima kasih. Jadi Mas Bakal masalah senior. Soalnya saya generasi milenial pada kendaraan saya ini sistematik seperti itu. Kembali lagi apapun yang diceritakan tadi memang untuk sarana seni sekarang dari dulu sampai sekarang ya begitu itu mau tidak mau kita tetapkan. Tapi terlepas dari itu, saya sebagai penasihat seni dan seperti yang dibicarakan Mas Yogi tadi kaitannya dengan banyaknya tanah-tanah Mangkunegaran ya, termasuk mungkin dari Jepokati itu juga tanah Mangkunegaran juga ya dulu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya sampai saat ini, dengan banyaknya Mangkunegaran itu, apakah dari tanah-tanah Mangkunegaran itu pernah dikasih ada tanah atau tempat untuk pertunjukan seni tradisional seperti kandengan misalnya? Nah, apakah pernah dikasih di kandengan itu pernah dilakukan pertunjukan tradisional atau tidak? Kemudian yang pertama, yang kedua, saya mohon untuk Mas Krisna ya, fungsi dari Wisma Perdamaian dulu itu apa? Karena di situ terkait juga dengan tanah-tanah Mangkunegaran itu. Karena bukan tidak mungkin kalau kita telusuri banyak gedung-gedung atau apa ya tempat untuk pentas seni tradisional tempatnya. Karena di luar Kota Benteng itu mungkin saja belum terpantau. Ada dua saja. Terima kasih. Silakan. Dari Surya. Kalau saya sih mungkin bagaimana ya?
Jadi maksudnya mungkin di tempat para penguasa kan selalu ada pasif dan ada pendopo yang memang banyak fungsi insidental yang selalu dipakai dengan kemungkinan kegiatan seni ya akan coba di sesuatu untuk muncul. Jadi kalau saya pikir memang kegiatan seni itu cair sebenarnya, karena sebenarnya kembali ke dia merekam saya pribadi itu lahir dari jalanan, dari ruang terbuka, dari kampung, dari lapangan, dari ya interaksi itu, dan kemudian ada segolongan orang kaum bangsawan dan rendah yang memandang sepertinya perlu diatur. Nah, seperti itu kemudian jadi hal yang memang dibuat lebih ada filosofisnya, lebih ada gerak yang lebih baik. Tapi kembali lagi bahwa fungsi menurut saya fungsi di Wisma Perdamaian yang saya kira itu ya mungkin bisa saja ada pernah ada kegiatan jadi kegiatan seni juga pernah kan ya. Jadi saya pikir fungsinya cair ya Mas Heri juga ya. Oh sebelum Wisma Perdamaian rumah dinas ya betul, rumah dinas ya rumah dinas dan lapangan jadi mau nambahin mungkin. Halo, akan benar gitu. Oh ini ada benar lagi ada Mas Gali. Ya Om, akhirnya ketemu lagi Om. Iya, kalau tadi kata Om dari dengan ya tadi kan udah ada yang catatan saya tadi waktu di presentasi bahwa dulu sebelum ada salah satu kenapa alasan pembangunan sebuah partai itu karena juga ada keresahan bahwa penampilan kesenian hanya di Paseban Kabupaten Semarang yang pada saat itu katanya kan saya jadi ya ala kadarnya dan memang bukan sebuah gedung pertunjukan yang memang diperuntukkan untuk pertunjukan kayak gitu. Ya jadi ya pertunjukan kanjengan itu memang sering. Jadi saya bahkan waktu itu ya lagi-lagi cerita dari Om Yongki itu beliau masih menyaksikan bahwa setiap lebaran ada sebuah pertunjukan besar-besaran, dan jangan lupa pada saat itu bendera itu ya dulu dari kanjengan itu kan berdekatan bisa alun-alun, arah-arahnya tidak jauh, kalau sekarang kan dari balai kota ya. Balai kota pemimpinnya wali kota malah menjadi bupati, itu kan menyalahi ini ya. Ini Mas Bekso dan teman-teman bisa singgung gitu nanti. Terus balik lagi ke masalah yang Wisma Perdamaian itu, kalau setahu saya itu berbeda loh. Jadi kalau misalnya yang Wisma Perdamaian itu bukan tanahnya Mangkunegaran, karena itu milik pemerintah kolonial. Dan yang tanahnya Mangkunegaran itu mulai dari yang jalan samping itu yang sekarang jadi gedung Udinus baru itu yang Mangkunegaran. Kalau penelusuran saya seperti itu. Dan juga kalau tadi Mas Krisna bilang pernah diadakan perayaan di mungkin Mas Krisna dulu waktu kita sering ngobrol-ngobrol itu mungkin masih ingat yang dulu Raffles membuat perayaan untuk Ratu dan dia memperbangkan ambiang dibuat. Cuma menariknya Mas Krisna, saya kok akhir-akhir ini tuh skeptis dengan sepertinya ada perubahan. Kalau sejarah yang kita tahu bahwa rumah presiden itu ada di Wisma Perdamaian. Padahal kalau kita telusuri di peta-peta bahwa rumah presiden itu yang namanya The Friday itu bukan di situ. Itu kan The Friday. Friday itu ada di yang sekarang jadi Museum Mandala Bakti. Nah, jadi di situ rumah residennya, di situ rumah jenderal. Cuma saat ada pemindahan rumah dinas militer ke Jatinangor, akhirnya rumah jenderal ini ditempati oleh residen dan rumah residen akhirnya jadi kosong dan akhirnya dibongkar sampai tahun 31 akhirnya menjadi gedung Ratuan Justisi atau gedung Mahkamah Tinggi untuk zaman kolonial. Jadi kok takutnya saya kalau misalnya jalannya Raffles kok perayaannya untuk Kanjeng Raja itu di yang sekarang sudah jadi Partok ya. Udah jadi Museum Mandala Bakti itu. Jadi ya terkenalnya itu sekarang iya museumnya serem banget. Ya mungkin itu aja dari teman-teman
Begitu Pak Arif Suryo. Kemudian monggo Bapak, silakan lanjut. Terima kasih. Kenalkan nama saya Muhammad Fadli. Saya dari Jogja, meskipun asli saya kami kenal. Saya teman sejawat Romo BPKJP. Saya sedikit menginformasikan mengenai kita tentang Semarang. Hari ini hewan dari Semarang bukunya oleh tentang Semarang. Dawai Muhammad meninggal dunia. Kami barusan melayat. Dia sangat komplit buku tentang Semarang. Terakhir dia buat presentasi sama membantunya, judulnya Keluarga Hibrida. Keluarga Hibrida ini buku yang disertasinya membahas tentang resmian Semarang, masuk Gambang Semarang dan lain-lain. Barangkali ini relevan tentang hal ini terkait dengan heritage yang disampaikan Bapak-bapak depan ini. Tapi satu hal, karena saya dari pelaku teater, saya sekolah di teater, saya kurator teater, saya penulis teater, saya menjadi terpancing tentang makna gedung pertunjukan, karena ini dunia saya. Satu pertama, dalam kapsen ini tidak ada ruang yang dipotret untuk berangkat itu, hanya gedung fisiknya saja. Padahal kami belajar banyak tentang bagaimana setting, bagaimana backdrop, bagaimana tentang opera dan lain-lain. Jadi ini semacam dokumen kerangka saja, tidak menunjuk untuk konsumsi orang pelaku teater termasuk saya. Kita tidak mendapat apa-apa, hanya mendapat sejarah saja. Dan satu lagi, sahabat saya, Aminuddin T.H. Serdar Doktor, dia seorang kurator seni rupa Bandung yang sekarang dan magang di Legend Bangkrut itu. Dia berapa kali menelpon kami. Indonesia sudah mengambil semua data di Legend. 3 kapal, 3 kontainer. Mungkin Anda bisa saya kasih nomor teleponnya. Dan itu semua data Nusantara ada di sana. Tapi bangsa Indonesia, negara Indonesia tidak bisa ngambil. Nggak tahu alasannya apa, atau mungkin security-nya, atau tempatnya tidak ada yang mati untuk museum. Karena museum itu harus ada tempat khusus baik tentang kadar udaranya, durabilitasnya dan lain-lain. Jadi artinya saya informasikan demikian, ada kegelisahan di tingkat para kurator Eropa, kurator museum, bahwa katanya data Indonesia ada di Legend, sekarang diserahkan oleh masyarakat Belanda, negara Belanda menyerahkan ambil, tapi negara ini tidak bisa ambil karena alasan tertentu. Kami tidak tahu karena kami hanya sebagai pelaku seni. Nah, barangkali mas-mas ini sebagai pelaku arsiteknya, rata belakang arsitek, barangkali bisa mengejar bahwa informasi ini menurut saya sangat menarik, bisa dikejar. Bagaimana data di return yang sudah diserahkan pada bangsa Indonesia dan saya tidak bisa terambil. Ini mungkin Anda bisa lihat di Google atau kami punya nomor teleponnya teman saya. Artinya untuk melengkapi data ini, kalau data ini menurut saya sepotong hanya fisik di Semarang saja. Menurut saya batas regionalitas, batas provinsial itu tidak bisa mengukur kebudayaan. Mana ada Kendal sama Semarang beda, datanya sama. Ini kan pola pikir yang lama. Saya tidak percaya itu, karena saya melakukan riset bahwa apa sih bedanya antara Kendal, Semarang, Demak, itu satu daratan. Kultur atau budaya itu sangat berbeda manakala terpisah pulau, terpisah tradisi yang sangat kuat. Dan ini kan warisan Orde Baru, bagaimana biar tiap daerah punya ciri khas. Kami menolak itu. Di Kendal itu dipaksakan ada batik Kendal, karena saya pembinaan. Saya menolak, mana ada batik Kendal. Batik itu ya dari Jogja, dari Solo yang punya tradisi yang kuat. Kalau ada itu maka para buruh-buruh yang pulang kampung dipaksakan untuk melahirkan ikon. Kalau kita ke kantor Pak Ganjar itu ada batik setiap kabupaten. Bagi saya itu dalam kajian lupa kurang menguatkan. Artinya, mari kita bedah lebih mendalam tentang kalau kita bicara antropologi, arkeologi dan fungsi budaya. Saya kira tidak bisa sepihak. Kalau ini informasi ini cuma gedung yang dikaitkan dengan peninggalan kolonial semua. Tapi saya mengatakan bahwa seni pertunjukan itu sangat tua. Saya tidak melihat dada nelatonel yang menggunakan pentas lirik tidak ada di sini. Itu ada artefaknya, rodanya ada, bekas gerobaknya ada. Tapi yang teliti kan gedungnya, karena ini berkaitan dengan tadi ya, bangunan arsitektural. Tapi kalau kami dari seni pertunjukan itu ada. Bagaimana tonel keliling dari pulau ke pulau atau dari provinsi ke provinsi itu sejarahnya di tahun 1913 sudah ada Gajah Mela, Bintang Timur, Panceng Bok dan lain-lain. Nah, seni pertunjukan yang ingin disampaikan hari ini lewat gedung-gedung ini kan menurut saya apa tujuannya itu?
kayak anak sekolah yang baru kenal ini loh gedung runtuh bangun gitu. Kalimat itu pekerja teater, pekerja panggung. Kami datang untuk mendapatkan itu. Ini itu jejaknya kayak apa sih kalau kita bicara pertunjukan Semarang? Kalau cuma gambar Semarang itu kan ledek-ledek zaman era kolonial. Tapi seni adu lumpuhnya mana? Tadi saya kurang pendapat dengan pendopo yang dikonstruksi Belanda itu menurut saya ada yang salah juga. Tradisi kultur keraton sudah punya, bagaimana menempatkan panggung dan gamelan itu sudah ada. Coba kita buka sama-sama. Jadi bukan karena Belanda menggabungkan saja begitu, tidak. Karena itu kan hanya cara pandang Belanda ingin merendahkan kita. Dari cara pandang opera. Tapi daripada pertunjukan adu kita itu cukup. Tidak menggunakan backdrop gitu. Ini perlu kajian lebih mendalam. Jadi menurut saya bicara pertunjukan bicara dunia, literaturnya sangat mendunia. Di Jawa juga sangat luas kajiannya, apalagi di dramaturgi modern. Saya kira itu mas, maaf, saya hanya ingin meramaikan saja bahwa bicara tentang itu pertunjukan ini sangat menarik. Kalau kita lihat di Jakarta, lihat di setiap kota saya kira ada. Tapi hampir sama bahwa itu tinggalan kolonial, tinggalan era kalau sosiete Jepang. Itu tempat hiburan biliar itu. Coba jelaskan pada kami bahwa karakteristik bangunan yang sosiete itu untuk apa? Apa untuk biliar, apa untuk dansa, lento dan lain-lain. Dan teaternya yang mana? Tidak ada itu. Teaternya ada nela itu, drama keliling. Nah pertunjukan apa? Kalau pertunjukan luas sekali. Kami ingin tahu bahwa gedung-gedung yang digarap Belanda itu hanya pertunjukan untuk kepentingan dia. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih sekali Bapak untuk pertanyaannya dan sebenarnya makin berat nih. Makin berat diskusi kita pada sore hari ini. Tapi kita harus mempersiapkan pertunjukan berikutnya, wayang ya. Jadi sepertinya kita akan tutup diskusi kita pada sore hari ini dan wayangnya di jam berapa? Jam 7. Baik. Apa? Sudah cukup sepertinya. Dan mungkin sedikit kesimpulan dari diskusi kita sore hari ini bahwa kita perlu ya memperhatikan apa pentingnya kebijakan yang berpihak pada pertunjukan kesenian di Semarang supaya rasa memiliki dari masyarakat terhadap kotanya akan terjaga selalu. Dan tentu saja ruang-ruang publik harus bisa dimanfaatkan sebagai tempat berkesenian seperti halnya di masa lalu musik time gitu, musik time betul ya, dan lapangan-lapangan untuk pasar malam bisa sedikit banyak menjadi contoh bagaimana Semarang Kota akhirnya bisa membuat perkembangan dan pembangunan kota menjadi lebih baik. Jadi demikian tadi kesimpulan kita mengenai diskusi budaya kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita akan tutup diskusi budaya kita sore hari ini. Oh baik, ada sertifikat yang akan disampaikan kepada narasumber kita. Silakan narasumber berdiri. Gitu untuk narasumber ada ya tapi ya. Oke siap, baik. Jadi untuk teman-teman yang sudah ada sore hari ini akan mendapatkan sertifikat. Lumayan. Terima kasih. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Foto dulu ya, foto dulu. Kita akan ambil gambar dulu bersama-sama. Sama-sama. Nih habis foto sama senior nih. Yang letak kita semua. Oh iya. Nanti materialnya dari kakak. Oke. Depan dulu. Depan. Loh, Mas Ito kok belum pakai kaos? Mas Ito sama anak belum pakai kaos.
Salam budaya, salam